Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Gratul Akyun. Di sini saya dari kelas 9 Al-Hawarizmi. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 5 tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai warga masyarakat. Sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk berinteraksi, karena manusia merupakan makhluk sosial. Orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama manusia, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya. Masing-masing memiliki kewajiban memelihara hak dan kehormatan, baik kepada muslim maupun kepada non-muslim. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai warga masyarakat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan sesama muslim. Dan yang ketiga, menjalin hubungan dengan non-muslim. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan tetangga. Tetangga menurut ajaran Islam adalah 40 rumah di sekeliling rumah kita, baik di sebelah kanan, kiri, depan maupun belakang. Mereka wajib kita penuhi hak-haknya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap anggota keluarga dalam Muhammadiyah harus menunjukkan sikap baik dan keteladanan dengan tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan, menitipkan barang atau harta kita, menjenguk bila sakit, mengasihi seperti mengasihi saudara sendiri. Ketika tetangga senang, kita ikut bergembira, dan ketika tetangga kita sedang kesusahan, kita menghiburnya. Jangan menyakiti tetangga, biasakan memberikan makanan kepada tetangga. Jangan lupa saling bersilaturahim antar tetangga, dan jangan menggunjing atau membicarakan keburukan tetangga. Jika tetangga kita adalah non-muslim atau berbeda agama, maka kita juga harus tetap bersikap baik dan adil. Mereka berhak memperoleh hak-hak dan penghormatan sebagai tetangga. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum atabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sebagai tetangga, kita juga memberikan makanan yang halal dan juga boleh menerima makanan yang halal dari mereka. Yang terpenting, tidak melanggar apa yang sudah disyariatkan agama Islam. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan sesama muslim. Rasulullah SAW menganjurkan agar sesama muslim harus menjaga persatuan. Islam mengajarkan kita sebagai muslim untuk selalu menyambung tali persaudaraan, memberi maaf kepada teman yang bersalah, menghargai orang lain, bertamu, memberi salam, tolong menolong satu sama lain. Mengapa demikian? Karena perbuatan-perbuatan tersebut menghindarkan kita dari perselisihan. Persatuan merupakan syarat pokok dalam mencapai kekokohan dan kekuatan. Allah SWT memerintahkan persatuan dan menjauhkan perselisihan seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan tentang mencintai saudara sesama muslim seperti mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu an Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah
Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan non-muslim. Menjalin hubungan baik dengan non-muslim atau dengan yang berbeda agama dalam Islam biasanya disebut dengan istilah toleransi, yaitu bentuk sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok dan individu agar terhindar dari konflik, khususnya kelompok dan individu yang berbeda keyakinan atau agama. Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 29 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haqqu min rabbikum, fama syaa falyu'min wa ma syaa falyakfur, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Barang siapa menghendaki atau beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengapung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Tugas kita sebagai umat muslim adalah menjalin hubungan baik dengan sesama manusia walaupun berbeda keyakinan atau agama. Bekerja sama yang diperbolehkan sebatas hubungan sosial, tolong-menolong dan berbisnis. Kita dianjurkan untuk tolong-menolong kepada sesama manusia, namun tolong-menolong dalam hal kebaikan, bukan tolong-menolong dalam hal yang tidak baik atau tidak diperbolehkan. Saya pernah menemukan quotes yang berbunyi, apa yang perlu kita lakukan adalah menemukan jalan untuk menemukan keberagaman kita dan memperdebatkan perbedaan kita tanpa memecah belah masyarakat. Hillary Clinton. Yang dapat saya sampaikan, maaf apabila ada salah kata. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.